kita mempraktekkan akhlak yang mulia ini sehingga kita bisa dianggap menjadi orang yang punya akhlak yang baik. Alhamdulillah alladzi amarna bitarkil manahi wa fi'li ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qouli wa fi'li ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhlak merupakan hal yang paling penting di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga setidaknya akhlak itu terbagi menjadi tiga. Ada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kita kepada sesama manusia, dan juga ada akhlak terhadap diri kita sendiri. Sebuah sistem ini akan menjadi baik jika memang orang-orang yang mengurusnya adalah orang-orang yang punya akhlak. Sebuah tempat, sebuah keadaan, suatu organisasi dan apapun itu bentuknya, jika dipegang oleh orang-orang yang punya akhlak, maka insya Allah akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika sistem itu sekalipun hebat, namun dipegang oleh orang-orang yang tidak punya akhlak, sehingga akhirnya mereka menzalimi yang lain, mereka korupsi, mereka melakukan kejahatan-kejahatan dengan kekuasaannya, misalkan karena tidak punya akhlak, maka dia sewenang-wenang untuk menzalimi orang-orang yang kecil. Kadang-kadang kita di pinggir jalan, di jalan atau di mana saja, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak punya akhlak. Sudah hilang akhlak ini, sehingga baru sedikit permasalahan, tersenggol sedikit langsung main ribut, kadang sampai pukul-pukulan, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Kenapa ini? Karena akhlak sudah tidak ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhlak itu ada yang mamduhah, ada yang terpuji, dan juga ada yang madmumah, yang tercela. Tinggal bagaimana akal kita, apakah akal kita ini menguasai hati nurani kita sehingga kita tidak punya akhlak, atau hati nurani kita bisa menguasai akal sehingga kita mudah dan kita bisa untuk menguasai akal kita sehingga tidak mudah untuk mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, menyiksa orang lain, tidak mudah untuk terprovokasi, dan selalu bersabar, karena itu adalah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua dimanapun berada. Karena kalau kita sudah takwa kepada Allah SWT, maka kita ada di masjid, kita ada di luar, di tempat mana saja, kalau sudah dilandasi dengan takwa kepada Allah, maka pasti kita akan sabar dan kita akan mengedepankan akhlak. Sebagaimana Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah as-sayyi'at, perilaku-perilaku buruk, dengan apa? Dengan perilaku-perilaku baik, sehingga perilaku-perilaku buruk itu menjadi terhapus oleh pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, berakhlaklah yang baik, berakhlaklah kepada masyarakat, kepada manusia, kepada siapapun, kepada diri kita, kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang lain, siapapun, semua kita sama ratakan, kita mengedepankan akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana misi daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kewajiban kita adalah berakhlak terhadap siapapun. Yang kedua,
Pelajaran dari hadis tadi bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan takwa dan akhlak ketika beriringan ini, maka apapun itu akan berjalan dengan baik. Ketika seseorang itu menjadi pemimpin, maka akan menjadi pemimpin yang baik. Ketika dia menjadi kepala keluarga, menjadi kepala keluarga yang baik. Ketika dia menjadi istri, menjadi istri yang baik. Ketika kita menjadi orang tua yang baik. Ketika menjadi masyarakat, maka akan menjadi masyarakat yang baik. Ketika menjadi bawahan, maka akan menjadi bawahan yang baik. Jika dilandasi dengan apa? Dengan ketakwaan dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mempraktekkan akhlak yang mulia ini sehingga kita bisa dianggap menjadi orang yang punya akhlak yang baik? Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau mengatakan, wa husnul khuluq ma'an nas alla tahmilan nasa ala muradi nafsik. Husnul khuluq, baik akhlaknya atau akhlak yang baik terhadap masyarakat, terhadap siapapun. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan alla tahmilan nas ala muradi nafsik, yaitu jangan sampai menuntut mereka supaya sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi bal tahmilu nafsak ala muradihim malam yukhalifu syar'a. Akan tetapi sebaliknya, kita harus imbangi mereka, yang penting tidak melanggar syariat. Sebagaimana para aulia tis'ah, para wali songo, mereka begitu datang ke Indonesia, mereka berdakwah dengan apa? Mereka dengan akhlak yang mulia, dengan mengedepankan akhlak dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga mereka menyadari ada budaya-budaya di kita ini yang kurang baik, sehingga beliau biarkan. Akan tetapi mereka masuki, mereka susupi sedikit demi sedikit dengan tentang agama, sehingga akhirnya tanpa menghilangkan begitu banyak budaya, akan tetapi Islam bisa diterima. Ini adalah sebagai contoh konkret yang nyata daripada aulia tis'ah untuk mengaplikasikan perintah Rasulullah SAW berakhlak ketika menghadapi dan berdakwah kepada siapapun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita sebagaimana sesuai dengan ajaran dan misi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mudahkan untuk kita semua mempunyai akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin.